Ya pemirsa, sambil menunggu bagaimana jalannya sidang lanjutan hari ini untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, kita akan kembali membahas mengenai sidang-sidang yang juga sudah berlangsung beberapa waktu terakhir bersama dengan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Mbak. Sehat Selamat Pak? pagi Mbak. Alhamdulillah. Baik, Pak Arianto mungkin juga sudah mengikuti Pak jalannya sidang yang cukup panjang dan mungkin masih memakan beberapa waktu lagi hingga nanti pada vonis setidaknya dari hakim. Tapi Pak Arianto, yang menarik paling tidak sampai hari ini dari Senin bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan untuk terdakwa dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ricky Rizal 8 tahun, Kuat Ma'ruf 8 tahun, Ferdi Sambo seumur hidup, Putri Chandrawati 8 tahun, Pak Arianto, dan Richard Eliezer 12 tahun. Tanggapan dari Pak Arianto seperti apa? Iya, itu juga di luar prediksi umum ya. Ya. Kalau mengenai yang tuntutan-tuntutan itu, saya sendiri juga agak kaget itu. Tapi ya itulah yang dilaksanakan. Tapi saya hanya melihat begini, di dalam persidangan yang paling panjang itu, akhirnya karena keterangan-keterangan satu sama lain tidak sama itu ya, akhirnya jaksa ataupun hakim mungkin ya nanti tinggal sesuai dengan penilaian mereka masing-masing gitu. Seperti contoh kemarin itu jaksa di dalam tuntutannya kan hampir semua itu yang disampaikan oleh Eliezer gitu. Tetapi kemudian tiba-tiba ketika memutuskan mengajukan tuntutan itu, mengatakan seakan-akan Eliezer itu melanggar sesuai 340 sehingga hukumannya masih cukup besar gitu ya. Padahal kan itu semua keterangannya kan berkat Eliezer gitu. Tapi mungkin saya pikir dalam hal ini jaksa juga berpikirnya itu mengenai masalah justice kolaborator itu nanti biar hakim yang memberikan hadiah atau apa. Kalau jaksa itu cuma menuntut saja gitu. Tapi kebijakan jaksa menuntut. Kemudian Jaksa Bidum kemarin mengatakan jaksa itu sudah murah banget, sudah rendah kalau dibandingkan tuntutan Sambo yang seumur hidup gitu. Tapi publik kan masih merasa tidak adil ya, karena Pak Putri sendiri yang menurut kita selama ini agak berbelit-belit, kemudian tidak memberikan kontribusi apapun dan menyembunyikan dia tuntutannya 8 sama dengan yang lain-lain itu Ma'ruf. Yang kalau Ma'ruf sama Ricky itu kan kelihatannya keterlibatannya juga tidak begitu kelihatan gitu ya, tapi dihukum 8. Sedangkan kalau Eliezer memang itu ya dia sebagai eksekusi ya, eksekutor, dan kemudian mengakibatkan meninggalnya orang lain, tetapi kondisi ketika dia melakukan penembakan itu kelihatannya kurang begitu dipertimbangkan sehingga dianggap dia masuk di dalam 340, bahkan di dalam 340 itu kan perencanaannya ya. Betul. Kalau yang hukuman mati 338 itu kan tidak pakai perencanaan gitu. Sehingga seakan-akan di sini peran daripada Eliezer itu tidak dihargai oleh jaksa gitu. Makanya banyak yang kecewa kan dari keluarga, kemudian dari publik umum, kebanyakan yang merasa kurang begitu adil gitu. Jadi itulah perkembangan dari para persidangan selama ini, dan sampai terakhir kita tidak tahu persis. Kalau kita mendasarkan kepada masing-masing kejadian itu dengan 2 alat bukti, selama sekarang ini banyak sekali yang simpang siur ya. 2 kejadian, yaitu apakah Pak Sambo ikut nembak apa tidak, itu masing-masing didukung dengan alat bukti yang lebih dari 1 masing-masing. Betul. Cuman alat buktinya itu kan seakan-akan kan 3 kebohongan dari si Ma'ruf sama si Ricky, kemudian tambah lagi semua yang dianggap masih mau melindungi Pak Sambo melawan Pak Eliezer yang sendiri yang dianggap itu ngarang gitu. Jadi itu akibat daripada masing-masing yang berperan itu ingin mencari
ringan sendiri-sendiri masing-masing gitu. Tapi kalau menurut Pak Arianto sendiri, Pak, dari proses persidangan yang sudah berlangsung dari awal sampai saat ini, fakta-fakta kemudian yang dibuka dalam persidangan, bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk nantinya bisa menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis atau memperhitungkan pertanggungjawaban seperti apa yang kemudian harus diberikan kepada para terdakwa ini, Pak Arianto melihatnya seperti apa? Apakah buktinya sebenarnya sudah cukup jelas untuk memberikan keyakinan terhadap hakim ketika nanti memberikan vonis? Buktinya semua sudah jelas, Bu. Cuman kalau dari pandangan saya, hakim pasti nanti masih akan mempertimbangkan ini yang sebetulnya itu yang mana itu. Yang betul itu maksudnya yang mana, apakah Pak Sambo itu ikut menembak atau tidak. Kalau bukti-bukti yang di situ kan udah kuat ya. Kalau seakan-akan lihat dari bukti bekas luka yang dari belakang kepala, kemudian keterangan daripada Eliezer yang nembak dari depan itu bahwa tidak mungkin itu hanya Eliezer sendiri yang nembak gitu kan. Mesti Pak Sambo ikut. Cuman sayangnya dua orang pembantunya tuh si Ricky sama Kuat mengatakan bahwa dia nggak dengar kan dia itu dia nggak dengar apakah perintah itu perintah tembak apa tidak. Yang kedua, dia nggak dengar berapa kali tembakan. Gitu. Nah ini dua orang ini ngomong gitu kan maksudnya kan supaya memperingan diri bahwa dia dipikirnya itu hanya membantu kejadian yang bukan ikut perencanaan. Tapi ini malah jadi blunder bagi mereka, malah mereka dianggap berbelit-belit kan itu memberitakan. Untung saja mereka itu tuduhannya cuma 8 tahun itu. Gitu. Jadi saya kira fakta persidangan sudah jelas ya, cuman masih menyisakan ini kedalaman daripada analisis Pak Hakim sendiri itu dalam menentukan seberapa jauh ini keterangan Eliezer ini dan kemudian juga keterangan yang dua itu. Tapi kalau untuk Pak Sambo sendiri udah jelas itu ya. Saya pikir udah nggak bisa dibantah lagi 340 dan 338-nya itu masuk. Nah kalau kemudian menurut kalau untuk yang silakan Pak Arianto. Kalau untuk yang tiga itu memang akan sulit ya untuk menentukan. Tapi nanti untuk yang tiga itu kan Pak Hakim kan hanya untuk mempertimbangkan bahwa tuntutan jaksa itu sudah berkeadilan apa tidak gitu ya. Karena kemarin itu jaksa di dalam tuntutannya juga seperti yang dikatakan Pak Febri itu dan jadi kan kalau gitu ya. Jadi yang dia mengangkat fakta persidangan itu seperti contoh saja, Bu Putri itu selingkuh katanya. Padahal kan selama dalam itu persidangan tidak pernah ada diungkap mengenai masalah perselingkuhan itu. Ya. Itu loh, hanya indikasi aja. Dulu ada cewek yang dulu datang ke rumahnya menurut Eliezer ini ya. Terus langsung disimpulkan sebagai selingkuh. Nah seperti itulah pengambilan keputusan itulah itu menunjukkan bahwa fakta di persidangan masih menyisakan kebingungan ya mana sebenarnya kasus yang terjadi itu. Ya mudah-mudahan Pak Hakim mempunyai keyakinan karena putusan itu harus berdasarkan keyakinan beliau. Gitu. Ya. Apalagi begini Pak Arianto bahwa nampaknya pihak terdakwa khususnya dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini masih tetap bertahan pada keyakinannya atau pada statementnya bahwa ada unsur kekerasan seksual yang terjadi terhadap Putri Chandrawati sebagai korban. Meskipun jaksa penuntut umum sudah menyatakan pemerkosaan itu tidak ada, yang ada perselingkuhan. Nah, Pak Arianto melihat bagaimana perdebatan atau perbedaan yang terjadi begitu kontras antara pihak-pihak ini, Pak Arianto? Iya, saya sendiri dari dulu itu waktu saya bikin podcast ini juga saya hanya memperkirakan itu. Yang satu kan mengatakan itu perkosaan ya, tapi ditambah lagi dengan yang bukan perkosaan lagi itu kekerasan ya, kekerasan seksual gitu ya. Kan kekerasan seksual sama perkosaan kan beda-beda juga gitu. Dan dulu saya juga menduga kalau dari keterangan dari pengacara yang gondrong itu katanya dulu kan si Kuat kan dia bilang si Eliezer mengatakan saya juga curiga itu ada Kuat itu ada main dengan ibu kan, cuman gitu aja tuh keterangan si Eliezer itu di luar persidangan loh ya, kan gitu. Nah kok kemudian kemarin diangkat oleh jaksa itu di dalam sebagai alasan bahwa itu sebagai perselingkuhan. Tapi kalau untuk motif bahwa itu perkosaan itu,
saya dari dulu mengatakan ya, itu motif itu nggak perlu dibuktikan lah, itu biasa aja hakim nanti yang melihat apakah memang Pak Sambo itu motifnya karena itu. Kalau sekarang kan jelas motifnya Pak Sambo bolak-balik ngomong bahwa karena harga dirinya terinjak-injak gitu. Itu nggak perlu dibuktikan menurut saya. Itu yang dibuktikan di situ cuma 340 kok. 340 Pak kalau Pak Sambo udah jelas itu. Dia dengarnya itu tanggal 7 sudah dengar. Kemudian tanggal 8-nya itu pagi-pagi kita datang kan sudah dengar lagi. Terus masih direncanakan malam kemudian dia kemudian ada mau datang ke badminton dan sebagainya. Eliezer saya bilang dipanggil dan sebagainya. Jadi ada waktu ya untuk merencanakan. Itu jelas. Tapi kalau untuk motif itu walaupun itu dibilang dulu yang di sana hanya ilusi segala. Itu masalahnya kan dulu kan ketika Pak Sambo itu mendengar bahwa istrinya diganggu atau dilecehkan itu kan marah dia. Tapi kemudian ketika dia melaksanakan, kemudian dia merekayasa kejadian itu sehingga dia nyuruh anggota-anggotanya untuk bilang itu di Magelang nggak ada, kita pakai skenario yang mulai di sini saja. Kan gitu, itu dalam rangka itu. Kalau saya tidak mempertimbangkan apakah itu terbukti apa enggak motifnya itu, bagi saya yang jelas Pak Sambo itu ngomongnya motifnya ya motif dia sakit hati karena merasa dilecehkan, itu saja. Itu yang kelihatan kan, itu kenapa mesti dicari-cari lagi yang enggak itu menurut saya. Motif tidak perlu dibuktikan, tapi nampaknya pihak dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati masih tetap kekeh Pak Arianto untuk bisa membawa adanya motif atau alasan ini yang kemudian men-trigger atau membuat Ferdy Sambo kemudian memiliki perencanaan untuk menghilangkan nyawa dari almarhum Brigadir Yosua. Nah, bagaimana kalau Pak Arianto melihatnya? Nampaknya hakim juga apakah perlu nanti akan mempertimbangkan hal ini, dan apakah pula juga menjadi unsur yang penting untuk terus dibawa-bawa begitu oleh pihak terdakwa mengangkat terus mengenai isu adanya pemerkosaan ataupun kekerasan seksual dengan harapan tentunya mungkin bisa meringankan beban pertanggungjawaban yang harus kemudian diterima. Kalau saya pikir ya itu motif itu mau motifnya apapun, motif bohong, motif beneran itu tidak akan memperingan 340. Karena yang dituduhkan itu kan 340 merencanakan pembunuhan. Itu saja yang perlu dibuktikan. Apakah ada tahap perencanaannya, apakah ada eksekusinya, apakah ada niatnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Kan gitu. Kalau motif itu ya Bu ya, mau dia bilang sekarang iya saya dilecehkan, mau disiksa ataupun tetap kan itu menimbulkan keinginan untuk membunuh dan membunuhnya dengan direncanakan. Itu saja, walaupun dia ngomongnya motifnya direncanakan, mau dipotong-potong atau bahkan ibu itu diperkosa atau sama saja itu nanti keluarnya juga 340 itu ancamannya tetap sama menurut saya. Jadi tidak meringankan itu. Jadi makanya di sini hanya yang harus digali itu menurut saya sih ya, ketika eksekusi itulah pastinya apakah Pak Sambo itu ikut nembak apa enggak, itu yang krusial sekali, yang mesti dibuktikan, yang harus digali sekali kan gitu kan. Tapi gitu. Jadi kalau motif mau diperdebatkan menurut saya Bu ya, tidak akan memperingan Pak Sambo kok. Oke. Nggak akan meringan dia. Mungkin ketika motif ini tidak dibuktikan tidak akan meringankan Ferdy Sambo Pak Arianto, tapi bagaimana dengan Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer Pak Arianto? Ketika kemarin kemudian dijatuhi tuntutan 8 tahun, kemudian Richard Eliezer 12 tahun, di mana suara publik ini atau respon masyarakat ini cukup emosional dan mereka menganggap bahwa mungkin ini nampaknya belum adil ketika Putri Chandrawati yang kemudian dianggap yang memicu ini semua terjadi hanya dituntut 8 tahun Pak Arianto. Ya, kalau saya melihatnya ya gini, kalau untuk yang tuntutan kepada yang dua itu ya, seperti Kuat dengan si Ricky segala itu, kan dia kan hanya dia dituduh ikut merencanakan. Hanya kesimpulannya apa? Kesimpulannya cuma dari bahwa si Ricky itu katanya si Richard dulu di jalan itu mau bunuh dia, mau nabrak kan gitu. Satu. Yang kedua, ketika dia di Magelang itu kemudian menyisihkan senjatanya si Yosua kan bilang gitu. Itu masuk itu sudah dianggap sebagai suatu perencanaan mau bunuh. Kalau saya pikir itu enggak lah. Itu kan dulu terjadi pertengkaran di Magelang itu, si Ricky itu sebagai yang paling senior, maka kemudian dia menyisihkanlah senjata itu, jangan sampai terjadi sesuatu kan gitu kan. Itu belum sampai pada
rencana pembunuhan, karena munculnya rencana pembunuhan ya kita lihat ya, Pak Sambo merencanakan pembunuhan itu kalau dari fakta hukum yang ada di dalam itu ya, dari persidangan, fakta persidangan, Pak Sambo itu merencanakan setelah dia mendengar istrinya dilecehkan kan gitu. Padahal ketika si Ricky itu di sana mengamankan senjatanya, kemudian si Kuat Ma'ruf itu ngambil bawa pisau segala itu kan sebelum ada perencanaan pembunuhan. Kenapa kemudian sekarang dilibatkan sebagai terlibat di dalam perencanaan pembunuhan gitu? Itu kalau menurut saya ya kalau rencana itu. Tapi kalau untuk Ibu Putri ya, Ibu Putri itu kan dia bilang kan dia sendiri diperkosa ataupun diapa gitu ya. Dan itu menurut saya sih Ibu Putri memang bohong benar itu. Karena dia bilang katanya dilecehkan. Kemudian dulu karena saya pernah dengar juga ada pernah dibanting atau apa gitu. Nah kok nggak divisum kan ditanya sama dokter kan itu. Kalau dibanting, kalau divisum kan itu tidak memalukan. Kenapa nggak melapor kan itu dulu. Itu. Jadi ya kalau ini dalam hal ini menurut saya yang sangat tidak adil itu di sini yaitu kenapa tuntutannya kepada Ibu Putri itu kok sama dengan yang dua orang ini, Ricky sama Kuat Ma'ruf yang sebenarnya tidak ngerti apa-apa itu. Gitu. Atau tahu tapi cuma tahunya dalam arti dia agak nggak senang dengan Yosua saja lah. Tapi nggak ada niat mereka membunuh menurut saya sih ya. Masa hanya gitu aja mau bunuh gitu. Dan kemudian pada saat kejadian itu dia ngomong Pak Sambo nembak berapa kali dia nggak mau ngaku nggak lihat. Itu saya pikir itu dalam rangka dia. Ini saya cuma analisis ya model pakai jaksa ya saya. Jadi gini. Si Ricky dengan si Kuat Ma'ruf itu ngomong dia lebih baik dia nggak ngelihat daripada dia tahu ngelihat. Nanti kan kemudian kalau lihat Pak Sambo itu nembak, kan dia hukumannya lebih besar, dia bagiannya kan porsinya kan lebih besar juga. Tapi kalau dia merasakan Pak Sambo itu nggak terbukti ikut nembak, kan dia porsinya lebih kecil gitu. Cuman sayangnya ini kan ternyata diancam hukuman duluan ini gitu loh. Jadi ternyata mereka juga tetap diancam 8 tahun gitu. Gitu. Jadi saya pikir kekaitan dengan motif kemudian ini untuk yang Ricky sama ataupun untuk Kuat itu merencanakan pembunuhannya kelihatannya sih nggak kelihatan banget ya faktanya gitu. Baik. Tapi kalau untuk Ibu Putri sendiri saya tidak tahu tuh apakah dia tahu apa enggak itu saya nggak tahu tuh. Baik. Pak Arianto Sutadi masih bertahan dulu karena masih banyak Pak yang ingin kita bahas bersama pagi hari ini bersama dengan Pak Arianto Sutadi di Breaking News TV One. Usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda.